Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Oke teman-teman, kali ini saya didampingi oleh sahabat saya yaitu Mas Vin. Ya, selamat malam Mas Vin. Selamat malam juga. Ya, yang nggak tahu Mas Vin silakan cek di deskripsi ya atau di link yang sudah saya siapkan, atau bisa langsung kunjungi aja di Instagramnya Mas Vin. Nanti juga ada di link di bawah. Nah, gitu ya. Oke, sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe nih, langsung aja yuk di subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan nantinya, saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Langsung aja, bagaimana sih cerita atau kisah yang akan dibawakan atau diceritakan oleh sahabat saya Mas Vin ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, selamat malam Mas Vin. Selamat malam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ada kesibukan apa nih Mas Vin? Sekarang lagi biasa buka jasa tarot, terus ya nulis-nulis buat ada lomba-lomba juga nanti. Oh, punya jasa tarot juga ya berarti ya? Punya jasa tarot juga. Ada kalau nanti juga? boleh, nanti ada. Nanti Oke, kalau siap. mau bahas tarot juga kan juga masih berhubungan dengan horor dan spiritual. Siap, gitu. siap. Oke, kali ini dengar-dengar nih Mas Vin ini mempunyai sebuah kisah yang menurut Mas Vin ini bisa dibilang horor ya? Sebenarnya bukan sebuah juga sih, karena banyak. Oh, banyak. Bukan sebuah. Jadi sedikit cerita tentang background keluarga saya. Keluarga saya itu enggak. Jadi masalah horor, masalah spiritual dan dedemitan itu keluarga saya nggak terlalu jauh dari situ. Bukan karena kita kayak semacam apa ya namanya, kita keluarga biasa aja. Okay. Bukan yang kayak ngilmu atau kayak apa gitu. Yeah. Enggak, keluarga saya biasa aja sebenarnya. Cuman entah kenapa itu banyak sekali kisah-kisah horor yang sering diceritakan dan itu jadi sesuatu kayak topik yang sering dibicarakan di keluarga. Dalam keluarga. Jadi bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang ditakutin, malah banyak cerita-cerita yang terdengar lucu juga sebenarnya. Oh, berarti ada cerita lucunya juga ya? Ada yang lucunya. Cerita horor ada lucunya juga. Iya, okay. Jadi menarik, untuk episode ini kita mulai cerita yang biasanya diceritakan orang tua saya aja dulu. Oke, siap. Boleh langsung diceritakan Mas Vin? Salah satu cerita yang menurut saya paling sering diceritakan oleh almarhum ayah saya itu tumbuh di salah satu kota di Jawa Timur, kota P. Oke. Dulu itu dia sering banget sepeda motoran antara Surabaya dan kota ini gitu. Sampai suatu hari dia pernah cuman boncengan berdua sama sepupunya, ya namanya naik motor ya, cuman berdua ya, karena kalau tiga nanti kita ke polisi karena nggak boleh kan. Jadi bersepeda motor berdua, jalan yang harusnya cuma satu, entah kenapa belah jadi dua. Awalnya satu, dan dia itu udah mungkin belasan, mungkin ratusan kali lewat jalan situ. Oke. Jadi aku lupa jelasnya jalannya itu di mana, tapi di daerah perbukitan or something yang ada semacam kayak jurang. Kalau salah belok pasti masuk ke jurang itu. Waktu saya cerita itu nggak tahu kenapa malam itu jalan yang harusnya tunggal, namanya di perbukitan pergunungan gitu kan, jalan kan cuma satu itu doang. Iya, tiba-tiba belah jadi dua. Belah jadi dua. Itu emang jalannya awalnya satu atau bercabang atau emang satu? Dia berkali-kali lewat jalan situ itu satu gitu loh. Tapi tiba-tiba pandangan itu jadi dua. Dan bukan cuma dia, sepupunya pun ngelihatnya dua jalannya.
Shit man. Itu sepupu itu sampai gimana ini kita melewat kanan atau kiri, ini salah, jatuh ke jurang ini. Oke. Terus sama bokap udah nyantai aja, jalan kanan jalan kiri, bokap milih tengah, diterusin di tengah. Padahal Akhirnya nabrak jalan pohon. Akhirnya nabrak pohon, terus jalannya jadi satu lagi. Nah, sampai seserem gitu berarti ya. Itu emang dari dulu banyak warga yang lewat situ memang bercabang apa? Kurang tahu, karena emang itu bukan apa ya, itu sedang dalam perjalanan. Aku lupa antara dia balik ke Surabaya atau dia balik ke kota P. Tapi itu bukan kotanya dia, jadi dia nggak tahu orang sekitar. Cuman emang dia sering lewat situ kalau pulang atau ke Surabaya, selalu lewat situ. Dan itu pertama kali dan satu-satunya jalan itu belah jadi dua jalannya. Dan itu kalau salah bisa masuk jurang katanya. Berarti ini mungkin dari penunggu situ dibuat bercabang mungkin ya. Mungkin itu kenapa bokap milih yang tengah, karena menurutnya kalau ada kayak gitu milih yang tengah itu yang paling aman, walaupun harusnya akhirnya nabrak pohon. Seenggaknya nggak jatuh ke jurang kan. Iya. Seenggaknya nggak jatuh ke jurang tapi nabrak pohon. Iya. Setelah nabrak pohon itu akhirnya jalannya balik normal. Oke. Terus habis itu Mas Win ngerasanya setelah melewatin jalan itu apa yang Mas Win rasakan? Oh bukan aku sendiri sih, itu kata bokap sih setelah nabrak pohon itu terus ya udah sampai ke tujuan nggak ada apa-apa lagi. Cuman di titik itu doang yang dia kayak semacam mau dicelakai sama penunggu itu, katanya orang gitu. Beliau bilangnya begitu. Tapi emang beliau ini pengalaman soal horornya itu udah sejak dia dari kecil sih. Jadi nggak seberapa kaget saat ada kejadian seperti itu di tengah jalan, udah nggak kaget. Tapi itu nggak turun temurun ya? Kalau turun temurunnya dari Mas Winnya sendiri gimana? Ya itu mungkin di episode selanjutnya aja ya. Karena bukan fokus di episode ini, fokus talking point di episode ini. Bokap dulu waktu kecil di kota P itu dia tinggal di sebuah rumah yang sayangnya rumahnya udah dijual ya, jadi nggak bisa ke situ lagi gitu. Jadi rumahnya itu rumah tua, rumah zaman Belanda kayak gitu. Dan sebelahnya itu ada pabrik garmen, pabrik kain buat jahit baju. Oke. Itu salah satu mesinnya, ya tahu sendiri kan kalau mesin jahit yang baju yang bener pabrik itu kan yang gede gitu kan, bukan yang mesin jahit biasa yang digoyang gitu, bukan yang gitu. Bener-bener kan mesin gede gitu. Itu tiap malam tertentu salah satu mesinnya itu selalu nyala sendiri. Selalu nyala sendiri. Dan itu semua orang yang tinggal di rumah, iya. Kan itu pabrik sebelahan sama rumah. Itu sampai kedengaran di rumah, jadi mesinnya jalan sendiri itu. Di sebelah rumah? Sebelah rumah pas. Oke. Jadi bayangin pabrik udah ditutup, lampu udah dimatiin gitu kan. Zaman dulu kan nggak perlu pakai satpam, nggak perlu pakai itu kan, zaman dulu gitu. Udah ditutup, semua udah dimatiin, listrik udah dimatiin, semua udah tinggal di rumah, udah mau tidur, ada mesin jalan ini, gitu. Tiap malam tertentu gitu. Itu nyala sendiri. Jadi nggak tiap malam gitu? Enggak, bukan tiap malam. Hanya malam tertentu aja. Cuman bokap nggak cerita sih malamnya malam apa, nggak cerita. Mungkin setannya lebih bagus. Kayaknya di dunianya mereka kehabisan stok pakaian mungkin ya. Akhirnya dia lembur ya. Iya, akhirnya lembur. Bikin baju kan. Contohnya nih kayak bajunya si Pocong nih, udah lusuh banget, udah sobek-sobek. Bikin baju apa? Iya, dia persiapan Paris Fashion Show. Oh gitu ya? Fashion Show. Ada juga ya mungkin ya di sana ya. Iya, siapa tahu kan mereka mau ikut-ikutan gitu. Dan kalau dipikir pabrik itu udah serem, rumahnya jauh lebih serem. Pabriknya udah serem, rumahnya lebih serem. Rumahnya lebih serem. Ini bisa diceritakan lebih detailnya nggak Mas? Salah satu cerita yang sempat selalu diceritain ke bokap
ceritain ke aku sama bokap, karena bokap sendiri yang ngalamin. Jadi ada semacam aturan tidak tertulis untuk siapapun tamu yang datang pertama kali di rumah situ, nggak boleh masuk pintu utama. Kenapa ya? Harus lewat pintu samping, kalau nggak pintu belakang. Karena kalau pintu utama berarti kan udah dinobatkan sebagai tamu nih. Iya. Jadi tamu, maka semua orang dan semua yang tidak orang akan menyambut untuk berkenalan. Jadi nggak boleh masuk lewat pintu utama. Harus lewat pintu samping Atau belakang. Permasalahannya adalah bokap ini adalah orang yang iseng sejak kecil. Oke. Dia ngajak nih salah satu temennya untuk nginep. Ayo nginep di rumah. Ikutlah dia. Ya udah nggak apa-apa gitu, nginep. Dilewatin pintu depan, pintu utama. Ya, oke. Sore nggak ada apa-apa, malam nggak ada apa-apa. Dipikir bokap, oh aman. Tidurlah mereka berdua. Zaman dulu kan ada bunk bed kan, tahu kan? Bunk bed yang kasur yang tumpuk dua, yang ada tangganya itu. Oke, nah, iya. Zaman dulu kan nggak semua orang punya itu kan. Iya, Terus temennya ngelihat itu, oh aku tidur di atas. Seru kan tidur di atas gitu kan, pertama kali ngelihat itu, ya kan? Seru dia tidur di atas, bokap tidur di bawah. Bokap cerita itu sekitar jam 2 malam dipanggil sama temennya. Jam 2 malam? Sekitar jam 2 malam temennya bangun kan, manggil gitu. Manggil gitu. Kenapa? Kata bokap. Aku mau tidur lagi gitu. Enggak, aku mau nanya gitu kata temennya. Ini gulingku kok ada matanya gitu. Hah? Temennya bilang gitu. Ini gulingku kok ada matanya. Bentar. Guling ada mata. Itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Tahu responnya bokap apa? Kayak gimana? Perasaan kasur nggak pernah ada gulingnya. Hah? Serius? Nggak pernah ada gulingnya. Cuman kasur atas sama kasur bawah itu cuma ada satu bantal, udah itu doang. Cuman ada bantal doang gitu. Ada bantal doang. Dan nggak ada guling sama sekali. Nggak ada guling sama sekali. Begitu dia lihat apa yang dia peluk, ternyata pocong. Mas, beneran deh. Ini merinding. Masalahnya kan tadi si Mas Win kan cerita bahwa kasurnya atas bawah nih, atas bawah. Itu cuma ada kasur sama bantal dan gak ada guling. Dia kebangun tengah malam, terus ngelihat, loh kok gulingku ada matanya. Dia nanya, manggilin bokapku. Sampai bokap bangun kan, kenapa? Aku ngantuk mau tidur gitu kan bokap. Enggak, cuma mau nanya, ini gulingku kok ada matanya. Jadi cuma lihat matanya aja gitu. Dia kan kamu gulingan. Iya. Pakai guling kan, dipeluk kan. Terus kebangun tengah malam nih. Di depan wajahmu itu ada wajahnya gitu loh. Kalau aku jadi temennya bokapnya Mas Vin sih, langsung aku buang tuh guling. Beneran. Dia langsung lompat dong. Langsung lompat dari atas, bangku atas itu lompat langsung ke kasurnya bokap. Iya? Tak saking takutnya dia langsung lompat ke bawah. Ini temennya si bokapnya Mas Vin. Langsung lompat tuh. Langsung lompat, langsung masuk ke kasur bawah. Takut kan, langsung sembunyi kayak. Aku sendiri pun ya takut. Kalau gitu langsung aku buang tuh guling beneran. Dan bokap ketawa-ketawa waktu itu. Oh, masalahnya kan si bokapnya Mas Win udah biasa seperti itu. Berarti dengan caranya bokapnya Mas Win ajak temennya lewat jalan depan, biar ada yang kenalan gitu berarti. Biar ada yang kenalan. Dan begitu paginya, terus temennya bokap pasti marah-marah kan. Wah gitu kan. Terus bokap nanya, lu kamu itu untung. Lah kok untung? Yang ngajak kenalan cuma satu. Biasanya serumah ngajak kenalan. Seriusan. Ini aku penasaran sih, rumahnya tuh makhluknya ada apa aja sih sebenarnya? Kalau kata bokap, semua yang bisa kamu namain ada di situ. Beneran. Kuntilanak ada, genderuwo ada, pocong ada. Buset. Cuman kayaknya yang bahaya-bahaya kayak banaspati itu yang biasanya dibuat buat santet atau apa itu nggak ada. Cuman yang bener-bener cuman aku takutin doang gitu. Iya. Itu ada di situ katanya. Berarti yang menurut bokapnya Mas Win beruntung ya, cuman ditampakin satu doang. Karena cuma satu orang nih, cuma satu makhluk yang kenalan.
Penasaran jadi Mas. Sama, aku pengen ke rumah itu tapi udah dijual rumahnya. Aku Rasanya pengen pengen main, banget ke rumah itu. Iya. Pengen main ke sana. Pengen main ke sana ke rumahnya sama ke pabriknya itu aku pengen lihat. Tapi terakhir waktu sempat ke sama bokap mau nanya gitu. Jadi waktu sempat balik ke Kota P, ke Kota P itu sama bokap, katanya bokap rumahnya udah dijual dan nggak tahu udah dirubuhin terus dibangun ulang atau udah direnovasi jadi rumahnya beda banget. Tapi nih menurut si Mas Vin sendiri ya, kalaupun rumahnya itu dirobohkan atau dibangun ulang dan semacamnya, nggak tutup kemungkinan si makhluk tersebut masih ada atau enggak? Permasalahannya kalau di Jawa ini kan tiap kita menempati tempat baru harus ada selamatan ya. Harus ada selamatan, yang pasti rumah kan biasanya dibersihin. Jadi kemungkinan kalau kita kesana pun udah, kalaupun ada makhluknya bukan yang zaman bokap waktu kecil dulu itu. Makhluk ini ya, makhluk yang baru ya, Mungkin makhluk yang seperti baru, tokek iya, atau gimana gitu. ada kucing gitu. Itu makhluk baru berarti ya. Kalau yang zaman dulu kan demit baru, demit Gen Z gitu kan, yang mainnya TikTok gitu. berarti kalau seumpamanya nih rumahnya udah dibangun ya, kalau zaman dulu kan masih si demitnya kan masih pakainya masih lusuh-lusuh gitu. Kalau udah baru udah pakai jas ya. Pakai jas, genderuwonya pakai jas sekarang. Di kuntilanaknya pakai ini ya, gaun. Pakai dress. Pakai dress. Yang ada cleavage-nya. Nah, ini berarti ini hantu zaman sekarang udah gak ada harga diri. Udah ngikutin tren masa kini. Iya, udah. Kan Paris Fashion Show. Oke. Dan gak menutup kemungkinan di dunia sana para dedemit ini mempunyai TikTok masing-masing. Iya, berarti mungkin. Sempat dikabarin salah satu teman kita juga yang biasanya dipanggil Abi. Oke. Di episode lalu ada yang nyinggung namanya Mas Abi juga kan? Iya. Ya. Itu dia pernah cerita kalau Instagramnya dia pernah di-add sama Instagramnya makhluk seperti itu. Serius. Dan DM-DM-an nggak? DM-DM-an. Jadi di list follow sama following itu ada. List follow sama following kalau kamu hitung followernya itu nggak jangkep. Jadi ada satu yang nggak ada. Misalnya nih followersnya ada 45. Begitu kamu hitung satu persatu cuma 44. Cuman dia dan beberapa orang yang bisa ngakses ke akun itu. Katanya sih gitu. Oke. Dan sempat ketemu nggak? Sempat ketemu. Terus ketemunya tuh gimana? Jadi malah ketemu duluan, baru nunjukin akunnya. Jadi ketemu nih sama makhluk ini, sama mbak ini gitu. Terus dia bilang, oh main Instagram aku juga, add dong gitu, follow dong gitu. Dan katanya gitu, ada. Terus habis itu ketemu dalam bentuk manusia kah? Atau kalau wujudnya kayaknya aku kurang tahu sih, cuman tapi sempat ketemu lah. Iya, ketemu dulu. Jadi disamperin dulu sama makhluk ini gitu loh. Waktu mereka komunikasi terus si makhluk ini bilang dia punya akun Instagram. Sudah modern demit kita. Berarti untuk di dunianya mereka sudah ada mall berarti. Ya kurang tahu. Kalau zaman dulu kan cuma pasar-pasar kelontong aja kan. Iya kan, nggak menutup kemungkinan mereka juga teknologinya berkembang seperti kita. Kayak zamannya, pernah dengar cerita Bisantu nggak? Bisantu pernah sih. Yang Surabaya Banyuwangi berapa menit doang gitu kan? Iya pernah. Bokap juga ngalamin. Naik bis. Bukan bis tapi waktu itu pakai semacam travel. Oke. Jadi mobil-mobil travel gitu. Dan ya gitu. Jadi kayaknya memang perkembangan teknologi sama walaupun kendaraan juga mengikuti manusia juga. Tapi si Moga ini lebih maju ya ketimbang kita ya. Ya ada mungkin gitunya juga, cuman ya kurang tahu karena ada beberapa orang yang bisa masuk ke dunianya mereka kan. Kebetulan aku enggak. Jadi kurang tahu juga di mana mereka di sana. Kemungkinan juga nih di dunia mereka ada presiden juga. Ada kalau itu. Ada, aku pernah diceritain juga kok ada.
kemungkinan ada. Aku pernah diceritain. Oke teman-teman, ini ya ceritanya ini beneran ya. Ini aku sendiri pun ya nggak berbohong ya. Setiap kali Mas Vin cerita tentang makhluk halus seperti itu, tiba-tiba merinding sendiri gitu. Gak tahu kalau teman-teman sendiri ya bisa didengerin lah. Kalau bisa sih lebih jelas pakai headset aja ya, dengerin. Lanjut pasti. Ya itu tadi apa ceritanya barusan aja ya, yang jadi waktu itu kan lagi rame masalah bis horor gitu kan, bis setan gitu. Aku cerita ke bokap, terus bokap bilang, nah aku juga pernah ngalamin gitu kan. Cuman itu waktu itu zaman beliau muda, jadi sekitar tahun 70-an lah. 70-an ya? Sekitar 70-an. Kalau zaman segitu masih ini sih ya, kendaraan masih kendaraan yang masih warna kuning itu. Yang apa sih yang dibilang Angguna itu ya. Angguna itu masih banyak Angguna, Bemo itu masih banyak. Jadul banget, sekitar 70-an 80-an lah. Aku lupa bokap ceritanya tahun berapa. Pokoknya dia itu waktu itu masih muda dan perjalanan dari Malang ke Surabaya. Oke. Jadi dari Malang ke Surabaya dia sama temennya itu sekitar berdelapan atau berapa itu kan, terus salah satu temennya naik mobil kan. Itu nggak cukup pasti. Nggak cukup, terus akhirnya si bokap sama salah satu temennya dia naik travel barengan nih berangkatnya. Temenku ya temennya bokap yang bawa mobil sih berangkat duluan, terus baru bokap naik travel sama temennya. Ketiduran lah mereka berdua. Bangun-bangun itu dia dibangunin udah sampai di depannya stasiun Gubeng. Di depannya stasiun Gubeng, beliau turun sama temennya turun, begitu ambil dompet, ambil duit, mau dibayar, kendaraannya udah hilang. Itu masih keadaan di depannya travel atau membelakangi travel? Kurang tahu sih, jadi kayak kalau turun sih pasti membelakangi ya. Iya. Turun dulu terus ambil dompet kan, terus begitu mau bayar, travelnya udah hilang. Sudah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, dan nggak ada suara mesin buat jalan, mesinnya mobil sama sekali nggak ada. Travelnya hilang. Akhirnya mereka berdua masih ngantuk. Mereka kan pasti mikirnya udah sekitar 2 jam lebih kan, apalagi zaman dulu belum ada jalan tol kan, Malang Surabaya gitu. 2 jam pasti 2 jam lebih, 2 jam 3 jam gitu. Mereka bilang, tidur selama ini kok masih ngantuk ya? Ya udahlah, ke warung dulu, mau kopi. Minum kopi, dia nanya nih ke ibunya, Bu, sekarang jam berapa ya? Mereka berangkat jam 10 malam. Ingat kok, setengah 10 temannya berangkat, mereka naik travel jam 10, nyampe depannya Gubeng itu jam 10 lebih 15. Secepat itu? Travel apaan? Kalau travel sih, travel apa ya? Jangan kan zaman dulu deh, zaman sekarang di mana jalan tol itu udah banyak, jalan tol udah panjang, mobil pun ya? Kecepatannya udah tinggi. Malang Surabaya 15 menit itu naik apa? Naik buruk. Naik buruk. Kalau naik buruk masih percaya. Ini naik travel men. 15 menit naik travel. Nggak beres tuh berarti. Bokap itu sampai berantem sama temennya. Itu jangan-jangan jamnya itu mati gitu. Oke. Enggak, tanya lagi. Bu, itu jamnya mati tuh, Bu. Enggak mas, jamnya nyala itu, lihat lah, detiknya masih nyala. Itu berhenti di stasiun Gubeng. Stasiun Gubeng, depannya stasiun Gubeng. Terus mereka ke warung kan berdua mau minum kopi. Nanya, Bu, jam berapa itu? Jam 10.15. Oke. Temennya pun yang berangkat duluan kaget. Harusnya mereka nyampe duluan dong. Iya, karena kan curi start 30 menit kan. Iya. Bokap nyampe duluan, dan bokap cerita, aku Malang Surabaya cuma 15 menit. Ya, itu balik lagi nih, buruk apa nih buruk. Jadi tiap cerita ke bokap kayak ada kejadian soal horor-horor yang lagi viral gitu. Kebanyakan beliau udah ngalamin.
Udah dari kecil ya berarti ya. Dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia menikah, punya anak pun kadang juga masih ngalamin hal-hal yang aneh. Jadi kayak kapan hari tahu nggak sih berita yang bis tiba-tiba ada di tengah hutan tapi nggak ada pohonnya yang tumbang? Iya pernah. Bokap ngalamin, dia nyetir sendiri malah. Masuk ke hutan juga? Bukan ke hutan, malah lebih serem. Dia sadar-sadar udah di tengah kuburan. Hah? Dia sama temennya nyupir berdua kan. Iya. Nyupir, tiba-tiba ada kabut tebel gitu. tebel, nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya temennya bilang, daripada kita bahaya, kabutnya jarak pandangnya udah separah ini, berhenti dulu. Kita berhenti, kita lihat kita ada di mana. Kalau di tengah jalan kita nepi. Tapi kenyataannya Mobil berhenti, Oke. sini matiin. Mereka turun. Begitu turun, kabut pelan hilang Ya. di tengah kuburan. Ini masuknya gimana mas? Nggak tahu sampai sekarang. Oke, pengalaman yang sangat. Dan nggak ada batu nisan pun, nggak ada yang jatuh. Jadi emang pas di tengah-tengah. Pas di tengah, batu nisan di sekitarnya masih nggak ada yang jatuh. Wah, itu gimana ya? Ngeluarinya besoknya nunggu tukang keduk itu, tukang gali kuburan kan, misalnya diangkatin dulu baru dikuburin. Itu ngeluarin Nggak pakai gitu. alat berat gitu buat ngangkut. Iya. Sekarang kan batu nisan diangkat dulu sedikit nggak apa-apa kan. Jadi batu nisannya doang, bukan mayatnya dipindahin, enggak. Batu nisannya diangkat, mundur, dipasang lagi. Tapi emang nggak apa-apa ya mas? Sekiranya apa tuh kayak kalau yang aku denger nih ya, batu nisan kalau dicabut itu kayak marah gitu. Kalau dicabut dan dipindahkan, Oh, dan dipindahkan tanpa izin gitu, biasanya ada sesuatu yang marah. Kan itu emang lagi urgent juga dan nggak dipindahin juga, cuman dicabut bentar ya, gitu kan, biar mobilnya bisa keluar nih gitu. Oke. Sebenarnya ceritanya belum selesai sampai situ. Jadi mereka turun. Jadi sebenarnya ceritanya belum selesai sampai situ. Mereka turun nih. Mereka turun, kaget dong. Kok bisa ada di kuburan? Ya udah, kita cari warung. Belum sampai keluar ke jalanan. Jadi masih kompleks pekuburannya itulah, dekat-dekat gitu. Bahkan belum keluar di, kalau dulu kan kalau kuburan ada kayak semacam gapura ya. Iya, benar. Baru belum di gapura itu. Kalau zaman dulu kan ada tukang bakso yang diangkat gitu ya, digendong gitu kan, bukan di gerobak doang, diangkat gitu. Iya. Ada tukang bakso. Temennya bokap panggil, "Mas, bakso." Bokap feelingnya udah gak enak. "Kamu mau lah?" "Enggak wes, kamu aja." Makanlah itu bakso. Ya, sambil ngobrol. Pas mau bayar tukang baksonya gimana? Hanya dimakan. Udah, itu beneran ada baksonya. Beneran udah ada. dimakan. Dan nggak berubah sama sekali. Nggak berubah sama sekali sampai habis. Tukang baksonya nggak ada. Jadi yang dibawa sama temannya bokapnya Mas Win masih ada. Mangkoknya masih ada. Temennya bokap itu waktu makan masih ada mangkoknya, masih ada sendok garpunya. Tapi penjualnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu sempat mikir kan, temennya bokap bilang, "Nih penjual nggak mau dibayar apa? Kok tiba-tiba udah hilang?" Udah banyak uang. Terus bokap nanya, "Tukang bakso apa yang ngidernya di kuburan?" Terus jawaban dari temennya? Bingung. Ngapain tukang bakso masuk ke pelatarannya kuburan? Itu masuk. Dia belum keluar dari gapuranya kuburan itu, belum keluar. Masih di pekarangannya kuburan itu, tiba-tiba ada tukang asongan bakso di dalam situ. Jadi jualnya di dalam situ. Kan nggak masuk akal itu. Ya juga Apalagi sih. bukan gerobak ya. Gerobak kan mungkin masih ngetem atau apa. Iya. Tapi kalau asongan kan dia harus ngider terus-terusan. Iya benar. Itu ngapain masuk ke area pekuburan itu, ngapain? Ya juga sih. Terus setelah itu Langsung perutnya nggak enak seharian. seharian gak enak. Seharian perutnya nggak enak.
udah ada mata sapi. Udah banyak ya mungkin ya, yang dimakan udah banyak mungkin. Udah banyak kayaknya, udah satu mangkok udah habis, mau dibayar udah nggak ada. Rezeki berarti. Bagi nih untuk teman-teman yang mempunyai cerita-cerita mirip dengan Mas Win, silakan langsung ceritakan di kolom komentar ya, pengalaman apa yang kalian alami selama ini atau di masa lampau. Oke teman-teman, gimana nih menurut kalian cerita dari sahabat saya Mas Win? Kalau menurut kalian ceritanya sangat serem, bisa komentar ya di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman mempunyai cerita serupa, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, untuk teman-teman nih yang mempunyai cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri, atau bisa terjadi kepada kalian sendiri, bisa langsung kirim cerita kalian langsung ke link deskripsi yang sudah saya siapkan. Oke teman-teman, sampai sini dulu perbincangan saya atau pembicaraan saya dengan sahabat saya Mas Win. Terima kasih Mas Win sudah menceritakan kisah-kisahnya dari bokapnya Mas Win. Mungkin next bisa cerita-cerita lagi ya. Mungkin episode selanjutnya bakal pengalaman pribadi deh. Kayaknya pengalaman pribadi juga ada beberapa mungkin yang bisa diceritakan. Oke, sampai sini dulu. Saya Raja. Saya Vin. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.